Ya, untuk membahas mengenai wacana ini, kita sudah menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya ada Pak Al-Muzamil Yusuf, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat datang. Ya. Selamat pagi, dan juga ada Mas Niko Haryanto dari Direktur Eksekutif Populi Center. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin saya akan ingin tahu dulu dari Pak Muzamil gitu. Kalau sampai saat ini dari fraksi PKS seperti apa tanggapannya untuk pembatalan atau memproses pengangkatan dari Badrodin Haiti? Iya. Surat Presiden baru dibacakan pada paripurna kemarin ya, hari pertama kita paripurna. Dan catatan kami, mungkin juga beberapa fraksi adalah pada surat Presiden itu tidak menyantumkan alasan secara lengkap. Karena dalam Undang-Undang Kepolisian, pasal 11 itu ketika Presiden mencalonkan Kapolri, dia harus memberikan alasan secara lengkap. Dan proses pencalonan kali ini kan rada istimewa, karena calon yang sudah diajukan Presiden, sudah disetujui DPR, tidak dilantik oleh Presiden dan diganti dengan nama lain. Nah, alasan Presiden yang sempat saya baca ya, itu tidak mencantumkan persoalan pra-peradilan itu. Presiden menyantumkan bahwa karena desakan masyarakat, penolakan masyarakat dan lain-lain, saya kira itu benar. Tetapi negara kita negara hukum kan, harusnya Presiden mencantumkan juga. Karena surat Presiden itu setelah putusan Sarpin, setelah 16 Februari, surat Presiden 18 Februari. Negara kita negara hukum. Nah, kenapa? Dan mereka adalah aparat penegak hukum. Berarti memang mencari pijakan hukum dalam memproses pengangkatan dari Pak BH begitu? Ya. Nah, pertanyaan itu bisa macam-macam, tergantung kalau Mbak tanya kepada kami. Kami hanya meminta itu, tetapi bagaimana dia berkembang di DPR, di paripurna, kita tidak tahu fraksi-fraksi yang lain. Karena ada fraksi yang memang mempertanyakan juga lebih keras, ya. Padahal yang bersangkutan dari Koalisi Indonesia Hebat, ya, persoalan penggantian BG ke BH itu. Nah, jadi kami menanya untuk sebagai prasyarat karena di Undang-Undang Kepolisian jelas alasan itu harus lengkap. Dan saat ini kan kita tahu Presiden masih berada di luar negeri gitu. Jadi selama belum terjawab atau penjelasan masih belum dilakukan oleh Presiden, akan tetap menolak proses dari pengangkatan Pak BH? Kalau beberapa fraksi resmi menanyakan, ya mungkin akan masuk pada interpelasi. Interpelasi itu meminta keterangan ya. Untuk persoalan yang diambil Presiden yang mempengaruhi kehidupan orang banyak. Itu kalau masuk dalam interpelasi, kalau resmi. Kalau bertanyanya tidak menjadi sesuatu yang resmi, artinya tidak mengerucut menjadi interpelasi, ya pertanyaan itu mungkin bisa dijelaskan oleh Menteri Kumham di dalam rencana urutan acara fit proper test. Karena belum jelas pertanyaan kemarin di paripurna tidak identik dengan interpelasi. Berarti angket masih jauh ya. Fit and proper test untuk Pak Badrodin Haiti belum akan dilakukan? Tergantung, maka saya katakan, tergantung ke depan apakah pertanyaan ini semata-mata pertanyaan anggota saja atau sudah mengerucut menjadi pertanyaan DPR sebagai hak interpelasi. Kalau hak interpelasi, dia tidak bisa lanjut. Harus di hak interpelasi dulu. Tapi kalau ini hak pertanyaan DPR biasa, karena anggota pun punya kan hak bertanya. Minta klarifikasi saya misalnya. Sebatas klarifikasi kepada Menko Polhukam atau Menkumham dalam rapat di Komisi 3. Nah, posisi ini yang saat ini karena DPR berrapat kemarin belum jelas. Kalau hanya bertanya, berarti tetap berlangsung fit proper test. Yang akan dilakukan pada pekan depan? Dalam pekan-pekan dekat ini. Karena batas kita cuma 20 hari. Nah, kalau lolos dari sini, bagaimana Pak BH di Komisi 3, ini persoalan yang berbeda di sini. Menurut saya Pak Badrodin Haiti sejauh ini di Komisi 3 tidak masalah apa-apa. Dan beliau juga Wakapolri, beliau punya prestasi, beliau pada angkatannya yang terbaik. Tidak ada masalah ya untuk pencalonan tokohnya. Berarti pijakan hukumnya yang di sini dicari. Kalau menurut Mas Niko seperti apa? Ya, ini sebenarnya menunjukkan salah satu inkonsistensi ya. Kalau kita baca, kita lihat perkembangan dalam terkait dengan kasus ini. Pada saat kemarin ada pengajuan nama BG yang agak kontroversial, kemudian dalam masa fit and proper test itu tahu-tahu ada penetapan status TSK, itu nggak ada yang bicara masalah hukum. Tapi sekarang ketika ada surat lagi, kemudian ditanyakan
dasar hukumnya apa? Kan semua ini kita negara hukum dan seterusnya. Tapi kalau negara hukum mestinya dari awal pun juga sudah bisa mengikuti kaedah-kaedah norma hukum. Kalau memang ada misalnya potensi masalah hukum dan segala macam, mestinya kan dulu fit and proper testnya itu bisa misalnya ditunda dulu untuk misalnya dijernihkan dulu apakah memang ini masalah hukum yang benar-benar istilahnya sah, legitimate atau memang masih memerlukan pembuktian, memerlukan misalnya proses pra-peradilan dan seterusnya. Tapi yang tidak, jadi berarti ini yang tidak konsisten di sini yang dari anggota DPR. Oh ya, ini anggota dan juga DPR secara kelembagaannya. Meskipun ada satu fraksi yang saya kira sangat bagus sekali kemarin itu bisa menempatkan posisi dengan baik, yaitu Partai Demokrat. Yang menyatakan bahwa karena ada potensi masalah hukum, karena ini yang akan diangkat adalah kepala dari penegak hukum, yaitu Kapolri, maka kemudian mereka bilang jangan dulu, jangan diteruskan fit and proper testnya. Nah, sekarang ini dengan misalnya setelah ada revisi, revisi keputusan, kemudian dimunculkan nama baru, mestinya kalau mau berpijak pakai logika yang sama ya udah nggak usah bicara yang hal yang sifatnya normatif lagi, tapi kita lihat langsung misalnya kerja, kepentingan bangsa negara ini, misalnya Polri membutuhkan pemimpin yang memang benar-benar definitif supaya Polri ini bisa semakin solid, semakin profesional. Sekarang ini polisi itu sebagai institusi nggak ada kepalanya, ya tongkat komando Kapolri itu sekarang disimpan di Mabes Polri. Dan semua atribut-atribut kepemimpinan di Polri itu masih disimpan, sehingga Pak Badrodin ini benar-benar sebenarnya bukan kepala Polri juga. Ini hanya semacam mengisi kekosongan kekosongan saja gitu. Tapi ini yang dibutuhkan. Kalau menurut Mas Niko, kalau misalnya Presiden belum juga memberikan keterangan, apa implikasinya terhadap dinamika politik di dalam DPR? Presiden dalam hal ini itu bukan Presiden sebagai individu Presiden Pak Jokowi, tapi Presiden adalah kepala pemerintahan. Oleh karena itu yang memberikan penjelasan pun bisa saja misalnya Menko Polhukam ataupun siapapun yang diutus, yang diberikan tugas untuk memberikan jawaban. Atau bisa juga misalnya Wapres, ataupun juga mungkin misalnya calon Kapolri sendiri yang diberikan kesempatan atau tugas untuk menjelaskan masalah tersebut. Saya kira kalau dari bunyi surat, yaitu karena ada ketidaktenangan di masyarakat, ada masalah yang membuat masyarakat ini tidak tenang dan seterusnya. Saya kira sebenarnya itu sebagai alasan itu sudah lebih dari cukup lah, bahwa masyarakat menjadi terbelah dan segala macam itu pasti ada masalah yang sangat serius, ada masalah hukumnya, ada masalah politiknya dan seterusnya. Jadi sekarang pertanyaannya pada anggota DPR yang terhormat adalah apakah mau menyelesaikan masalah kekisruan ini atau mau melanjutkan sehingga kemudian memang pada akhirnya kita semua menjadi bertanya, DPR ini apa bagian dari masalah atau bagian dari solusi kan gitu. Apakah DPR bagian dari masalah atau solusi? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Muzamil langsung. Iya, saya tidak bisa mewakili DPR tapi mewakili fraksi saya. Ya. Kalau fraksi saya memang cukup surat Presiden karena hubungan kelembagaan, cukup Presiden menjelaskan poin pra-peradilan BG tersebut. Sebagai sebuah prosedur yang diatur undang-undang, Presiden harus memberikan alasan yang lengkap kepada DPR. Untuk fraksi kami, dan posisi Pak Badrodin Haiti, saya katakan tadi, adalah beliau Adi Makayasa, orang terbaik pada angkatannya, beliau Wakapolri sekarang dengan jabatan-jabatan yang beliau pegang, dan selama ini sudah berinteraksi dengan DPR, jadi bukan orang baru bagi Komisi 3. Itu untuk fraksi kami ya. Tapi kalau untuk posisi DPR seperti apa, itu kan ada fraksi-fraksi yang lain yang mengambil keputusan. Iya, dan kalau misalnya kita bicara mengenai fraksi-fraksi yang lain, dinamika politik di dalam DPR juga saat ini masih bergejolak gitu, di mana kita juga tahu ada dinamika di dalam Partai Golkar. Nah, apakah dinamika di dalam Partai Golkar ini akan mempengaruhi gitu nantinya pengangkatan dari Pak Badrodin Haiti? Kalau bicara politik mungkin saja, tapi kalau bicara resminya seperti apa, tentu fraksi Golkar yang berhak menjawab. Saya tidak berhak mewakili fraksi Golkar. Ya. Kalau bicara mungkin saya namanya politik ya. Kalau menurut Mas Niko seperti apa? Apakah nantinya akan menjadi batu sandungan? Arah kemana itu sudah agak terbaca. Misalnya semalam ada pertemuan KMP itu ya di rumahnya Pak Jan Farid. Tentu PKS saya kira juga menghadiri pertemuan tersebut. Saya nggak tahu siapa yang mewakili, tapi paling tidak pertemuan untuk misalnya membahas beberapa hal terkait dengan misalnya posisi politik Partai Golkar ataupun mungkin kepengurusan kubu Abu Rizal Bakri di DPR atau mungkin terkait dengan masalah fit and proper test Kapolri dan segala macam, saya kira pasti dibicarakan karena itu adalah isu-isu besar yang memang akan menjadi bahan pembicaraan di DPR pada masa sidang ini. Berarti seseksi apa sih tapi untuk dijadikan alat politik mengenai pencalonan Kapolri ini? Kapolri ini sangat strategis karena Kapolri ini kan sebagai kepala penegak hukum, dia bisa memiliki diskresi yang luar biasa besar untuk misalnya kasus-kasus hukum, bisa juga memberikan proteksi secara politik, proteksi keamanan dan seterusnya. Ini negara kita ini
semakin kesini setelah lepas dari istilahnya rejim militeristik, sekarang rejimnya adalah rejim polisi. Jadi keamanan dan juga ketertiban sosial dan segala macam itu sangat bertumbuh pada polisi, sehingga polisi menjadi sangat strategis. Gitu. Berarti kalau misalnya ini dilakukan, maksudnya apakah ini bisa dijadikan modus balas dendam gitu nantinya di dalam menyandera pengangkatan dari Badrodin Haiti untuk menjadi Kapolri, itu seperti apa nantinya? Ya memang bisa saja ke presiden ya, ini dianggap bisa dipakai sebagai semacam alat untuk bargaining ya, supaya presiden juga mungkin memberikan semacam perlindungan politik terhadap kubu yang sekarang ini makin lemah di dalam perebutan kepengurusan di Partai Golkar. Tapi bagi fraksi-fraksi lain mungkin juga karena ada dorongan yang kuat juga dari beberapa fraksi untuk misalnya masuk ke pemerintahan, sehingga mungkin KMP ini kan juga eksistensinya terancam nih. Nah, bagi fraksi-fraksi mungkin yang selama ini tidak ditawari atau mungkin tidak diberi ruang, tidak diberi akses untuk masuk ke pemerintahan, mungkin juga merasa perlu untuk menahan fraksi-fraksi yang lain supaya tidak masuk ke pemerintahan. Ini sangat wajar dalam politik. Sangat wajar. Karena kalau misalnya KMP itu nantinya ditinggalkan oleh 1-2 partai sehingga menjadi tidak dominan lagi, maka fungsi dari KMP itu sebenarnya udah nggak relevan. Oke, kalau tanggapan dari Pak Muzamil gitu terkait dengan juga kita tahu Pak Muzamil dari fraksi PKS. Tidak relevan dalam kasus Kapolri ini. Kenapa? Karena waktu BG saja semua fraksi mengerucut menyetujui BG, kecuali fraksi Demokrat ya, dengan pertimbangannya masing-masing. Jadi kalau meletakkan pada KMP KIH dalam isu ini, tidak tepat saya kira. Tidak pernah ada. Kenapa tidak tepat? Karena mereka mendukung, KIH maupun KMP, itu mendukung pencalonan BG, kecuali Demokrat. Karena waktu itu ketika kasus sudah masuk dalam acara fit proper test, keluar surat KPK tentang tersangka, kita melakukan klarifikasi di ruangan pada waktu fit proper test. Pihak Pak BG juga menunjukkan surat resmi Mabes kita dapatkan bahwa Mabes telah melakukan klarifikasi dan Mabes kepolisian, kejaksaan dan KPK itu punya hubungan koordinasi untuk kasus tentang rekening gendut tersebut. Istilah rekening gendut ya, 3 pihak itu menyerahkan kepada kepolisian dan kasus ini sudah kasus lama. Tiba-tiba muncul di posisi fit proper test. Jadi kemudian fraksi-fraksi memutuskan, oke, kita putuskan karena keputusan apapun dari DPR tidak menghalangi KPK untuk melanjutkan dari tersangka menjadi terdakwa. Ya, karena tidak hak politik DPR tidak akan bisa menghalangi penegakan hukum. Tapi Pak Muzamil di sini mengakui itu yang saya ingin katakan bahwa tidak ada isu Kapolri ini pada awalnya tidak ada soal KMP dan KIH. Awalnya. Ya, karena di BG kan kita bicara bahwa sekarang masuk di Badrodin Haiti ada persoalan baru, persoalan teman-teman Golkar yang sedang ribut atau P3. Tentu mereka punya pertimbangan. Maka saya tidak bisa menjawab mewakili mereka. Tetapi kalau PKS mengatakan alasan presiden cukup dilengkapi. Pra-peradilan itu karena kita negara hukum harus disebut, mempertimbangkan pra-peradilan dan desakan masyarakat, maka kami ajukan usul yang baru. Bagi kami penjelasan itu cukup sebagai prosedur hubungan antar lembaga negara. Dan kalau masuk Pak Badrodin Haiti ke fit proper test, beliau salah satu calon terbaik di antara sekian calon yang memang selama ini digadang-gadang. Jadi menurut saya, bacaan saya, kalau sudah masuk fit proper test DPR, menurut saya Pak Badrodin Haiti tidak akan ada masalah. Lancar lah ya. Menurut saya ya. Oke, tapi kalau misalnya kita meninggalkan sedikit dilema perpolitikan di dalam DPR, kalau menurut Pak Muzamil ini dari fraksi PKS, apa prioritas dari Kapolri yang harus dilakukan? Iya, banyak sekali ya. Saya kira persoalan keamanan kita juga luar biasa ya. Baik ancaman luar, isu ISIS, begal kita, lalu juga ke dalam, karena isu kemarin rekening gendut tentu polisi bersih, ya, polisi bersih itu menjadi agenda besar. Dan polisi bersih itu tidak bisa di ujung, kita harus bicara dari sejak awal, hulu. Hulunya seleksi mereka harus zero corruption. Itu yang kita inginkan. Baru nanti pastinya. hilirnya pun
akan ada polisi bersih penegak hukum. Ya. Baik, terakhir dari Mas Niko, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau kekompakan terkait BG kemarin itu tentu ada motif yang berbeda. Itu ya sudah kita baca dan itu sudah diakui oleh beberapa anggota dari Komisi 3 sendiri bahwa memang ada nih intensi misalnya dari beberapa fraksi atau anggota DPR bahwa mereka menyetujui dengan mudah itu untuk memasang jebakan supaya nantinya bisa diambil tindakan-tindakan berikutnya terhadap presiden. Tapi yang terkait dengan polisi, saya kira ke depan tugasnya memang luar biasa berat seperti yang tadi Pak Muzamil sampaikan. Salah satu yang juga tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki kepercayaan publik dan juga memperbaiki hubungan kelembagaan dengan institusi-institusi penegak hukum lainnya, terutama misalnya KPK dan juga Kejaksaan Agung, supaya yang namanya upaya penegakan hukum itu makin bisa objektif, tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah gitu kan, dan juga misalnya penegakan hukum itu juga menyasar penjahat-penjahat yang memang extraordinary, terutama yang terkait dengan korupsi, terorisme narkoba, saat dan terorisme ini. dan segala macam. Baik, terima kasih banyak Mas Niko dan juga Pak Muzamil atas informasinya dan juga sudah berbagi hari ini. Mungkin kita memang sebagai masyarakat juga sangat menunggu gitu ya, kembalinya Kapolri gitu untuk memegang kekuasaan karena memang saat ini kan makin meresahkan, apalagi kita mengetahui banyak ancaman dari luar. Jadi kita tunggu saja kepulangan Presiden Joko Widodo dari lawatannya ke luar negeri ini untuk menyelesaikan kisruh yang sudah makin lama mengenai calon Kapolri ini. Tapi kita tinggalkan sejenak dunia politik sesaat lagi karena ada Chloe Purnama, remaja perempuan yang akan berbagi rahasia hasilkan uang ratusan juta rupiah dalam 1 tahun. Kita tunggu bersama, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.